Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun, betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek? Sejak abad 10 kek? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Tuh. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya. Upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 1928 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi deh? Gue ki ora ngerti toh wajan 1928 ya ora ngerti toh wajan. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya dah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain. Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek gawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya.
Ambok kowe iki sarjana kaya ngopo apa kowe iki kere, kuwi nek nang kotak pemilu padha suarane ya ora. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara. Benar gak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kui resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas to. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti to kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya orang ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, Buigari milih. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombak banget. Nah, dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi. Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetha pisan wis tekani. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana, nama Indonesia itu yang bikin siapa, dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata. Nah wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan diidak-idak malah seneng. Loh, betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas derajat Celcius. Oh, panas kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu, coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan. Itu tidak merubah mentalnya, terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu. Itu orang Indonesia. Padahal nyambut gani kaya ngono iki, begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk kene iki Cak? Itu. Jadi kaya ora apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars, planet kono nek ana
paving 5 hektar dikerjake ijen, berarti mengin angin, cek-cek jadi mengin angin nih. Oke ya, oke saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas gitu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 0 kabeh gitu. Akar 0 gitu. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah, njur barku ono ISIS, ono Sumu, ono segala macam. Itu semua versi pengadopsi, jelas ya. Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh? Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi saka langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, he? Nek oleh arek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iku Indonesia iki apa sih? Lha ngono iku lho, bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki wudumu nganggo maul mustakmal atau maul kudus. Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora mung mustakmal, ora mung wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Tletong, campur karo-karan wis campur keringet, daki, pathek, segala macam. Banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadi wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci. Pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Suci iki jane kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, kue tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh upamane. Aku ora mudeng jane. Jadi aku kurungu kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok
do sama dengan C, do yo do C yo C, ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Dadi aku tahu belajar gitar ning 40-an iki ora iso umur kok bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu loh teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki ndak suci saya. Makanya mbok modar ora tak cat. Ki arep putih arep ngopo? Putih kok pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat men ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ana iki menteri sing rambutnya ditandur ki ana. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke, ngene Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi, irunge didawakke. Dadi bolongane ora cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, aja ana sing diciut-ciutke ya to. Angko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol, si tukang sabune ngomong, wah niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi to. Terus cah asrama wedok, apa yo iya. Terus ana primadonane teko. Mosok sih ngono kuwi ta. Ikulaane. Kenapa ya? Kenapa ya jenesu ya kuwi geguyon nek urip ra geguyon terus piye kuwi iki ya? Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya ya toh? Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul ndak? Tuh, dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah 37 kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdhah itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek pian do re mi ya do re mi. Ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang misalnya kowe nganggo motor, saiki motor iki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci tapi nek ning Korea iki motor kan paling 5% banyaknya sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Nah niki mayoritasnya apa?
motore aku ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Jadi ngerti ya? Jadi teman sekalian, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Kan itu ya? Oke. Nek kowe ndelok wong kerengan itu memang diadu domba. Nek kowe ndelok wong do benturan, benci, musuhan ra karo-karuan itu memang hasil adu domba. Ya. Wis mulane kerengan ra karo-karuan ning Jakarta iki. Ki nek diterus-teruske iki iso breng tenan. Iso dadi 25, iso dadi 48, iso dadi 98 ning kene ana kerusuhan to. Dan saya urut dari Jombang tanggal 13 terus aku wis tak eling wong tak elingke iki sesuk mulai ana gatel di kukur bar kuwi getihe metu bar kuwi panas. Kuwi engko ning Jakarta ning Solo sak piturute sampai 13, 14, 15, 16 Mei sampai saya nemui Pak Harto supaya turun dengan 4 orang dan seterusnya. Kemudian terjadilah Pak Harto turun dengan mengatakan ora padaan rati presiden, ya tak wuruki ben ngomong kaya ngono kuwi ben gelem mudhun. Kemudian Solo ikut ada bakar-bakaran, Jakarta bakar-bakaran, Surabaya bakar-bakaran, dan itu tidak usah terjadi di Sukoharjo. Di Jakarta orang Islam sedang diejek-ejek dan bermusuhan sama orang Kristen. Tapi di kampung ini, di sebelah sana itu orang Kristen semua dan rukun semua di sini. Jadi pokoknya jawaban kita terhadap kerusuhan dunia itu cetha di sini. Yang ini iki jawabannya yang ini iki. Wis angger gelem nglakoni kompak kaya ngene iki ya wis beres masalah. Biarkan yang di sana-sana bukan kewajiban kita. Tolong diingat, sekarang yang namanya pemerintah pusat itu bukan pemerintah pusat tapi alat dari kekuatan-kekuatan yang memecah belah Indonesia dan Islam. Yo sak presidennya, sak menterinya, sak KPK-ne kabeh itu diperalat untuk memecah belah kita semua. Ki mumpung ning Solo wonge. Itu ya. Aku ora elek-elek, ning ngono kuwi kahanane. KPK wis dudu KPK sing kaya wingi, dudu. Sing ditangkep sing cilik-cilik, sing nyopet ditangkepi, sing ngerampok ora ditangkep. Ngoten nggih, ning wis rasa tak dawake pokoke Sukoharjo ora ono urusan karo kuwi kabeh. Sukoharjo Gemah, Ripah, Loh Jinawi bersatu rukun guyup. Kalau Sukoharjo tetap seperti itu berarti se-Indonesia bisa diselamatkan oleh Sukoharjo. Allah tidak jadi mengadab. Ngoten lho. Tapi pokoknya saya ini bapak-bapak sekalian, ngene iki meh ben bengi. Kemarin malam kita di Kendal, sebelumnya kita di Salatiga, Purbalingga, Banjarnegara, mana lagi? Gemolong. Aku kira-kira ini melu terus kuwi. Oke. Jadi selengker sih. Sama Endang Sukamti gitu. Tapi ora apa-apa sing penting tujuannya kan gawe apik dan nyelengi nggo anakmu sok-sok. Nyelengi aja urip ning donya iki mung nyelengi mung nandur panene ana sing ning donya ning sing tenan panen sok-sok ning swarga. Kowe sok-sok ning mlebu swarga kabeh. Ora iso ngelak, ora iso absen, ora iso bolos. Nek ora yo arep nang ndi kowe? Arep kos ning ndi? Anane ming swarga karo neraka ming loro gari milih neraka apa swarga lan jenengan milih swarga. Sing marake mlebu neraka napa to jenengan iki kira-kira? Aku takon, salahmu apa jajal? Nyopet ya ora. Paling ngrasani tangga. Paling dengki sithik-sithik karo wong apa to liyane salahmu iki? Korupsi mbahmu apa? Duite sapa? Ah iki le tuku sepatuke kredit e. Nyelengi suwe nggih mboten.
nyelengi suwe, rumangsane ana jatah saka ngendi ra ono. Golek-golek dhewe gitu. Wah, kadang-kadang dipasang dijahit-jahit dhewe didondong ini kok. Ah, jadi apa to dosane nek prasaku nek aku ketemu wong desa-desa ning kampung-kampung wong nisor iki ketoke kok mlebu swarga kabeh. Ketika hujan turun saya ingat surga. Karena surga itu Allah selalu mengatakan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lambangnya selalu sungai. Sekarang aku takon, kali iki sing paling utama kali kok apa lemah sing bolong sehingga dileboni banyu? Apa banyune, apa miline banyu sing jenenge kali kuwi? Nek upama ora mili kali apa dudu? Kali mati. Nggih mboten? Sing jenenge kali kuwi sing penting nomor 1 iline. Jadi tajri min tahdil anhar itu maksudnya kowe engko menyutradarai segala sesuatu yang sifatnya mili sing sifatnya bergetar. Kaya kowe karo bojomu kan ngene. Bergetar, betul ndak? Biar waktu jatuh cinta kan langsung ngono to. Nggih mboten? Ada getaran, betul ndak? Getaran. Jadi surga itu nanti kita menyutradarai dan menguasai getaran. Getaran yang mengalir terus menerus. Getaran apa? Kowe pengen nopo kelakon ning swarga. Kelakon kabeh. Mesti kowe pengen dadi bojo Ayu Ting Ting apa sapa ngono. Semua keinginanmu di sini tercapai di sana, tetapi begitu sampai di surga, keinginanmu sudah tidak seperti waktu di dunia. Ngono lho. Sok-sok kowe ndek kepinginan sing luwih nikmat meneh, njur kowe ngeguyu urip ning swarga ngopo lho aku mbiyen dadak nyabu barang ngombe aspat barang ngopo to ya. Gitu ya. Jadi pokoknya optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane udan mau nek aku kelingan apa? Ini air sedang mengalir dari atas. Berarti kebaikan dari Allah, berarti kowe iki dielekke iki engko tak kei swarga lho kowe kabeh. Tapi pokoknya tak dongake tidak akan masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena tak kandhani nggih Bapak-bapak sekalian, ora ana ning donya kaya ngene iki lho. Adegan ngene iki ora ana. Ora ana. Ana wong nglumpuk 10.000 gelem ning mburi ora ketok. Kuwi tetep setia ning kono ya ngrungokke ora kemri semapa ora kemriyuk dhewe ya ora. Ki mengen ning Indonesia wong nglumpuk ngene iki ning dalan. Kowe nang Malaysia ora entuk dalan dinggo nglumpuk ngene iki. Ora entuk. Ning Amerika 9:30 kudu wis leren. Ning kene mbok arep nganti 3 dina 3 bengi. Nggih mboten? Ini negara sangat hebat, sangat longgar dan rakyatnya jagoan di seluruh dunia. Jadi Amerika itu tidak berani menyerang Indonesia, Eropa, NATO tidak berani menyerang Indonesia. Itu pernyataan resmi, tidak akan menyerang secara militer ke Republik Indonesia. Apa sing diwedeni? Siji, seorang jenderal Amerika mengatakan kami pernah mengalami kesengsaraan dan penderitaan perang di Vietnam dan di Korea. Kita kalah perang melawan Vietnam dan kalah perang melawan Korea Utara. Dan kita semua tahu bahwa gurunya yang ngursus perang adalah tentara Indonesia. Kuwi lagi tentara durung banser. Tadi tentara Indonesia tok saja itu juara dunia. Tembak tepat ya, juara umum di Australia tahun kemarin. Dan semua peristiwa-peristiwa di mana tentara Indonesia hadir itu masalah menjadi lebih cepat beres daripada kalau tidak hadir Indonesia. Mergo wong tentara Indonesia ki ra perlu dibariske wis baris dhewe. Ora perlu ditangeke tangi dhewe, ora perlu dikon nyerang wis ndisiki nyerang dhisik. Apa sebabnya ngelih? Ambok wis sisan nang wis gitu kan. Jadi kalau tentara Amerika masuk sini, itu tidak perlu ada panglima perang, semua tentara Indonesia akan bangun dan bangkit langsung menghadapinya. Sehingga Jenderal Malabi di Surabaya tunggang langgang sampai mati karena meng bocah-bocah kampung sing ngelawan. Dan TNI itu istimewa. Kita punya Kopassus, punya Kopaska, kita punya Denjaga, ini pasukan khusus yang satu tentara Denjaga, Kopaska atau Kopassus itu sama dengan 24 TNI biasa.
24. Jadi kerengan musuh 24 menang deh. Itu. Engko sih. Bansering engko sih. Orang yang pinter gelut, orang yang pinter kerengan, orang yang pinter lempar pisau, orang yang pinter nembak tepat, sembarang iso, ngeliwet iso, ngomong anak, ndulang bayi iso, dandani genteng iso, selawatan iso, qasidahan iso, gitu. Tentara Indonesia iso kabeh, sembarang iso. Jadi di mana-mana disukai oleh rakyat yang didatanginya. Di Timur Tengah sana kalau tentara Indonesia datang untuk misi perdamaian, mereka sangat dekat dengan rakyat. Mergo gelem ngewangi ning pawon, gelem dandani genteng, gelem macam-macam, geraji pinter, segala macam. Itu tentara. Nomor 2, tentara Indonesia itu punya bekal, sebagaimana seluruh rakyat Indonesia punya bekal yang tidak dimiliki oleh tentara seluruh dunia, yaitu bismillah, nekat. Suwen iki ya wis bismillah ya. Wis engko gampang wis engko bismillah. Nah, gitu kan. Maju ya toh. Pokoknya bismillah maju. Oh, lah kuwi ora mung tentara, cah-cah iki ya mung kuwi to, bondone. Cetha di penggawean wani rabi. Sing wedok malah ngomong, ya wis Mas ora apa Mas bismillah, ngono ta? Ya ora? Kendel. Bar kawin meteng ya urung entuk penggawean, ya wani kredit motor. Wis ora apa Mas dijupuk bismillah engko urusan mburi. Nek anjen disita ya ben disita, sing penting wis badi 3 minggu kan gitu. Yang paling ditakuti oleh Amerika dan tentara-tentara dari luar negeri bukan tentaranya, tetapi rakyatnya. Rakyat Indonesia nek ana perang kira-kira melu ora? Dikongkon ora? Ora. Apa sebabnya? Agen iki urip sengsara jak gelut. Ayo, iya toh? Iya toh? Agen iki bingung stres agak dipara kok dipakani. Ayo wis, kan gitu. Dan nekate ra karu-karuan. Nekate ra karu-karuan, gawe menara menek iki kan orang nganggo tali-tali kaya astronot lah ora. Ya menek sandalan jepit kathoki semene iki utawa sarungan terus karo ngempit rokok ngene iki. Indonesia kendel sembarangi kendel. Jadi kendel wani, kendel nekat iki kan satu. Nek wong luar negeri wani ngono tok. Ning urung karuan kendel apa meneh nekat. Nek ning kene iki wis diliwati kendel kuwi. Wis mesti nekate. Wis ora apa saiki wae, Dik. Engko nek meteng piye Mas? Wis ora apa-apa engko gampang. Ya kendel kuwi ya nekat barang. Lah ya piye coba? Wis duwe 200 miliar isih disetorke untuk digandakan coba. Lagi bocah-bocah iki duit 10.000 wae lah le ngelus-elus. Ya Allah kok. Ya Allah, surga ya Allah. Indonesia itu sudah dibikin susah kayak gini isih swarga. Ora ono sak donya ngene iki ra ono Mas, ora ono. Aku iki kalau kayak Kanjeng wis ke 26 negara. Ora iso pentas kok setengah 10 munggah ki ra iso. Engko panitiane gugup. Ning Australia ning Adelaide ngono kuwi, gopo kabeh. Ning kene ambok lah. Ambok 3 dina 3 bengi malah didukung polisi, malah Pak Camate melu kok gitu. Ora ono masalah nek. Jadi kita tuh surga ndak karu-karuan. Makanya bangsa Indonesia betul-betul memiliki ketangguhan dan multi bakat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi siapapun saja yang dari Jakarta, dari Singapura sekarang ingin menjajah Indonesia, saya kepingin ngelek dipikir meneh. Dipikir meneh, kue kaget loh engko. Kue nek njajah Arab iso, njajah Yaman iso, Ethiopia iso, Sudan iso, ning iki Indonesia lho iki. Indonesia lho, kue engko kecelik lho kue engko. Engko kecelik lho. Wong biyen londo ki memperkosa wong Indonesia ki nganti kesel dhewe sing diperkosa tenang kok. Diperkosa nganti lemes. Terus sing diperkosa njengok sampun niki. Lho, malah takon. Ora ledeh-ledeh ora kalah wong Indonesia diapa-apake ra apa-apa, tetep guyu. Saya guyu, saya ora ndek duit kuwi. Nggih mboten. Saku sapal lah rumah aku yang ngono kuwi soalnya.
Nek zaman mahasiswa ki warunge akeh banget. Soale bon ning kene isin wis kokean pindah warung, wis nyatet bendina nyatet, isin ngalih meneh dadi ngono kuwi. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pokoknya tentang masjid ini wasi'un ghaniyun, dan saya itu baru tahu bahwa Wisanggeni itu ternyata identik dengan wasi'un ghaniyun. Wasi artinya ombo, jembar uripmu, maka kamu menjadi kaya karena kejembaran. Orang yang jembar lemahmu, yang jembar hatimu, jembar pikiranmu, jembar kemungkinan-kemungkinan uripmu di masa depan. Wasi'un jembar, luas, ghaniyun sugih. Sugih ki ora duitmu piro. Sugih ki lemu ndelok duit ki piye kuwi sugih. Ambok ayu kaya ngopo bojomu. Ning nek kowe maido terus ya ora ayu. Ana kancane Kiai Kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok. Ana kuwi. Wis ora ana, aku ndok wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat. Lho wis ayu ngono Ron, jenenge Ron. Ayu. Aning gusine biru. Wah. Ono ae cacatane iki, dicacat apa meneh? Mbok kae anu kae kan, kae lambene kekamban. Orang kayak ketoke anu kayak sempurna ya, sekon dhuwur ngisor ya ora ayu banget ning pokoke fix kae. Ora aku ora ngerti sikile njeber. Coba kuwi. Kowe ndelok urip kaya ngono ki ya ora tau sugih kowe. Sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita. Semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya. Gitu ya. Ning aku ya ngerti karepmu ya kaya ki ya duwe-duwe tenan sing akeh. Ning ya pinter bersyukur ngono to. Ya wis nek pancen ora mbok dipilih salah siji. Nek kepeksane ya sing penting pinter bersyukur, ora ketang duwite ra akeh, gitu kan. Syukur-syukur Gusti Allah ngekeki karo-karone, alhamdulillah. Nek ora ya wis ora apa-apa, sing penting pinter bersyukur, kan gitu. Nek jawabane wong Jawa ki aku ngerti. Kowe milih ndi teh apa kopi? Nggih teh kali kopi. Ngono to nek wong Jawa. Njaluk kabeh. Ning anane ming teh nggih pun mboten napa-napa ngono to. Ning nek ditakoni teh apa kopi mesti teh karo kopi. Mesti wong Jawa kok. Ning nek kepaksane anane ming teh apa ming banyu putih ya ora apa-apa. Ora masalah gitu kan. Kita bukan rakus, kita itu lho nek pancen kuwi rahmate Gusti Allah ya tak trimo, tak tampa. Ning nek pancen anane ming kuwi ya wis ora apa-apa. Ana dhuwit 100.000 cukup. Sedina 100.000 cukup. Ora. Nek 100.000 kira-kira gawe 3 dina cukup. Setahun. Berarti kowe mangan suket. Ya seminggu ya. Seminggu 100.000 cukup, cekap. Ning minggu ngarep ki anane ming 75 piye? Nggih cekap. Ngono to? Nadane rada berubah, nggih cekap. Bar kuwi tenanan iki ra ono tenan ming ono 50.000. Nggih, cekap. Nggih pun mboten napa-napa saged. Enggak, tetep cukup loh tapi. Bar kuwi tenanan iki ming ono 20.000. Nggih pun dicukup-cukup. Nggih ngono to? Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan, dan itu rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. Gitu. Numpak truk bane mbledos alhamdulillah. Apa sebabnya mergo mbledose ming siji ora telu. Bar kuwi mbledos tenan telu alhamdulillah ora kabeh. Bar kuwi mbledos kabeh alhamdulillah isih ana gantine, gitu. Bar kuwi mbledos wis ora ana gantine alhamdulillah kok AC ora tugel. Bar kuwi tenanan meneng-menengi jeglok AC tugel alhamdulillah. Oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel. Ora kurang alasan wong Jawa. Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia.
Karena Jawa itu luar biasa. Ora ana wong wani karo wong Jawa di abad 18. Ketoke nggih ning burine ngentut tut. Ngono kuwi. Ya ta? Nggih begitu wonge mlengos terus ngono kuwi ta? Aku lak kowe ngono kuwi ta kelakane. Ngono kuwi ta? Jadi dulu ketika zaman perbudakan di abad 17, orang-orang di Eropa yang kaya membeli budak dari Afrika dan Asia. Tapi dipilih, kalau ada yang dari Jawa, lepaskan. Saya tidak mau punya budak orang Jawa. Semua, tidak ada budak orang Jawa karena dilepaskan semua. Mergo medeni wong iki. Iki ketoke manut ning jelep ngono e. Gitu loh. Nggih mboten. Zaman biyen ning saiki ditelok dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita, ya, oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan Anda semua. Ning yo rasa serem-serem ora, ning kowe iki rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara. Sebelum Dajjal datang sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu Semoro Bumi itu iblis. Dadi ning kene iki sono iblis ke zaman biyen. Dadi kowe iki janjane campuran iblis. Kowe nek meng Dajjal Ya'juj Ma'juj wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh, ketoke meng ning hati-hati kowe kecilik sesuk kowe. Kae nek ngamuk pol kae. Ngeri kae. Peristiwa mutilasi sehari-hari ning kene. Toh? Kuwi Indonesia ning ndi ra ono hanya di sini. Dan itu apakah rakyat kagum dan gumun? Ora biasa wae, berarti janjane kowe iki ya ngono kuwi. Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang, tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan Banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati karo Banser. Aku tahu ning pandang bulan gitu. Wah, aku nek wis bar acara terus langsung wah, aku dirogoh-rogoh ngono kae. Salam terus ana sing mencolot njupuk kuplukku. Terus, kepala Banser nus, mencuri, ndak boleh. Dioper. Wis aku ngeladeni liyane salaman, akhirnya komandan Banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini Cak, sudah saya ambil Cak. Untuk saya aja saya. Aku arep misuh ra penak iki. Walah, ku karo bisi untuk saya aja. Nyenengke tenan wong Indonesia, nyenengke tenan. Nyenengke tenan ya Allah. Ku malaikat ora iso sungguh cekikian. Allahu Akbar, masyaallah nyenengke tenan. Aku sembarang tek mas aku nek acara iki ali-ali dijupuk iki aku tau ning grobokan iki lambiku di. Jadi aku mengkatokan kaosan ora sandalan. Aku tahu Bali jam 5 esok. Acara mulai 2:30 nanti jam 5. Sama Kiai Kanjeng ini karena malam itu acara 3 kali. Semarang, YIN, Wali Songo, kemudian di Masjid Pati, kemudian jam 2:30 di Grobogan. Dan mulai acara wong semene kae 2:30 sing ngenteni nganti subuh bar kuwi dikroyok aku entek wis. Wis gari kaos karo kathok ora sandalku wis ilang. Jadi aku pulang itu ya menggari jadi terus ning Magelang mudun golek sendal jepit kayak aku. Gitu. Tapi itu saya seneng sekali gitu loh. Ning waktu ora ono Banser soalnya. Nek ono Banser mungkin kathok-kathokku ya iso kena. Aja nesu ya. Aja aku guyon. Anek ora iso guyon aja dadi rakyat ya ta. Ya nek rakyat iki arep mangan apa nek ora mangan guyon, mangan ya mengko ya ngono kuwi. Dadi guyon itu kan memperindah toh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh.
Kayak nama Allah saja itu kalau kita tidak dikasih tahu kan kita nggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum.
Terus dia bilang, Waalaikumsalam, kan ono tulisan di langit, asik tau kan. Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad, Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembayang gak sembayang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe.
Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah
Untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak kan ya, Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba lah itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono ono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini lho, gak usah traweh gak apa-apa anggere aja merengut. Yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik itu, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ngene kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene.
Gimana? Kok regulasinya material? Itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah. Masuk kudu 24 setengah derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jote tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus.
Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diam-diam cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, kata